lubang-lubang. Itu karena ini menjadi ya banyak dihuni oleh bangsa jin, sehingga takut mengganggu mereka. Dan setiap rumah orang mukmin itu ada penjaganya dari bangsa jin, tapi tidak mengganggu. Makanya kalau kita keluar rumah ini ilmu ini ya. Kalau kita mau keluar rumah, itu sebelum kita keluar, lihat ke arah rumah dan kita ucapkan assalamualaikum. Ya, karena apa? Rumah kita dijaga oleh bangsa jin itu, tapi tidak mengganggu, jin muslim yang menjaga rumah kita. Nah, jadi bangsa jin itu macam-macam, ada yang taat, ada yang maksiat seperti halnya manusia. Sebagaimana manusia ada yang taat, ada yang wali, sama di dalam bangsa jin, ada yang maksiat, ada yang wali, ada yang sama. Ya. Maka yang mukallaf, yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk beribadah kepadanya itu jin dan manusia. Yang dibebankan hukum itu jin dan manusia. Adapun malaikat, walaupun beribadah, kan malaikat itu ada kan yang sholat saja sejak diciptakan sampai hari kiamat, sujud saja. Itu ibadahnya bukan ibadah taklif, tapi ibadahnya itu adalah ibadah tasyrif. Ya, ibadahnya itu ibadah artinya bukan ibadah taklif kalau tidak melakukan dosa. Nah, yang berlaku hukum taklif itu hanya untuk jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi malaikat itu adalah maksum, terjaga dari dosa sebagaimana para nabi, para rasul. Kalau jin tidak. Jin itu sama seperti manusia, ada yang taat, ada yang maksiat. Ya, sampai di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, masih tentang jin lagi. Di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ada seorang gadis, ada seorang orang tua, ahli ibadah. Dia punya anak gadis namanya Jamilah. Jamilah, cantik sekali. Dia sudah berumur 21 tahun tapi belum menikah. Banyak yang sudah mempersunting tapi belum diterima sama orang tuanya. Akhirnya si Jamila ini ya, dia sering melamun karena melihat teman-teman seusianya itu sudah banyak yang menikah, sudah punya anak dan seterusnya. Akhirnya dia ya melamun. Kalau malam hari dia buka jendela ya, sambil melamun. Bulan purnama dia melihat. Sehingga itu dimanfaatkan, ada jin namanya jin marid. Namanya jin marid. Jin marid itu ketepatan dia sedang berkeliling. Ketika malam yang tenang itu di tengah bulan, ada melihat di kota Baghdad itu ada gadis cantik yang tengah melamun. Isti Jamilah itu tadi. Siapa tadi? Marid. Jin marid ini dia merubah bentuk dirinya. Ketika terbang di angkasa itu ya, keliling itu rambutnya panjang, kemudian kepalanya besar ya. Ketika dia melihat gadis cantik, dia ya ingin menggoda. Akhirnya dia yatasyakkal bi askalin jamil. Akhirnya dia merubah bentuk menjadi seorang pria yang tampan rupawan. Akhirnya dia dia mengatakan assalamualaikum dari jendela. Siti Jamilah langsung peranjat dan dia mengatakan waalaikumsalam. Ya. Akhirnya ya terjadi obrolan di situ dan ifrit jin marid itu dipersilahkan oleh Siti Jamilah untuk masuk ke kamarnya lewat jendela itu. Dan itu terjadi setiap malam. Jadi mereka selalu memandu kasih di situ. Orang tuanya tidak tahu orang tuanya di situ. Sampai jam 6 Jamilah belum keluar kamar. Kata orang tanya, mungkin dia kecapean karena tadi malam mungkin dia baca buku atau apa. Sampai jam 9 belum. Sampai zuhur belum juga terbuka. Diketok dari luar tidak ada suara. Akhirnya orang tuanya karena sudah zuhur, sudah siang, sudah berpikir tidak mungkin ya, pasti ada sesuatu yang tidak beresin. Mungkin takut terjadi apa, mungkin pingsan atau mungkin ya yang lain. Ketika digedor, didobrak pintunya, ternyata didapati Siti Jamilah sudah raib, tidak ada. Raib tidak ada. Dan posisi jendela itu terbuka. Akhirnya geger. Sudah berita tersebut tersebar ke seluruh penjuru kota Baghdad. Setelah tersebar ke seluruh penjuru kota Baghdad, si orang tuanya ini ya hanya saling adu mulut, bertengkar. Yang kata ibunya apa? Dia menyalahkan ayahnya. Ini loh Pak,
Ya, hasilnya sampean selalu menahan-nahan anak kita ketika dilamar oleh orang, ditolak, lamar ditolak, dilamar ditolak. Ini hasilnya. Sekarang hilang, sudah dicari kemana-mana itu, tidak ketemu. Ya. Akhirnya apa? Datang tetangganya karena menyaksikan ribut-ribut, hanya tetangganya datang. Tetangganya ini ngapain bapak ini ribut-ribut? Harusnya kita ingat Allah. Jangan ribut. Coba begini saja, saya menyarankan sampean datangi saja Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diperintahkan untuk datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Barangkali beliau dapat membantu sampean. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kan beliau ya, apa namanya? Qutbuz zaman, Qutbul Aulia fi zamani. Beliau adalah raja wali di zamannya yang bahkan jin saja takut ketika mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kan pernah ada cerita juga ada orang kejinan sudah di ruqyah enggak mempan. Akhirnya orang tersebut datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tengah ngajar, itu beliau bukan ikut turunnya enggak, tapi beliau hanya menyarankan bawa sandalku ini. Ketika sendal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibawa sampai ke rumah orang yang kesurupan, belum nyampe Syekh Abdul Qadir, belum nyampe masuk lagi orang bawa sendalnya, itu langsung jin yang ada di dalamnya itu sudah kalang kabut pergi. Sendalnya saja ditakuti oleh. Maka kata tetangganya tadi, coba sampai datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan beliau Tuan Syekh itu dapat membantu sampean. Datang. Ketika datang disarankan ditanyakan keperluannya apa, dengan beliau dengan wibawanya ya, dengan auranya yang tinggi, keramahannya. Ketika disampaikan, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani izin masuk kamar. Beliau istikharah, mohon petunjuk kepada Allah. Setelah beberapa saat beliau keluar dan menyampaikan, kata beliau, putri bapak sebenarnya dibawa oleh bangsa jin. Tahu, beliau langsung tahu ya, diberitahu oleh Allah dalam salat istikharah. Maka solusinya begini, kata beliau. Nanti menjelang maghrib, sampean datang ke sebuah bukit. Ada nama bukit apa saya lupa. Kemudian di situ ada 3 bukit, bukit kecil. Sampean naik ke bukit pertama, kemudian terus naik bukit kedua, tapi jangan berhenti sampai bukit ketiga. Ya. Setelah sampean dari bukit pertama turun ke bukit kedua, turun lagi sampai ke bukit ketiga, jangan turun, sampean stay di situ, ya. Di bukit ketiga. Nah, di atas bukit itu sampean buat lingkaran. Kemudian setelah sampean buat lingkaran, duduk di dalam lingkaran itu. Ya, sebut nama Allah di situ. Itu setelah maghrib, kata beliau. Setelah matahari tenggelam. Nah, di situ sampean akan dipersaksikan dengan rombongan para jin yang akan lewat di tempat itu. Bahkan rajanya jin pun akan lewat di tempat itu. Dengan rupa yang bermacam-macam. Dengan rupa yang mengerikan, tapi sampean jangan gentar. Abdul Qadir Al-Jilani sudah mengarahkan, jangan gentar. Dan sampean jangan pergi, tetap di situ dengan tenang di dalam lingkaran. Dan jika engkau ditanya, kenapa engkau ada di situ, katakan bahwa disuruh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya ya, menjelang maghrib berangkat ke gunung yang ditunjukkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai bukit pertama, bukit kedua, bukit ketiga. Setelah sampai bukit ketiga, buat lingkaran, duduk di situ. Betul. Tiba-tiba, ya, ini kok seperti sanggar cerita, gitu. Tapi bukan apa-apa, karena ini masih ada kaitannya dengan pembahasan jin ini. Ya. Di situ ada rombongan yang lewat di situ, dengan rupa yang bermacam-macam. Nah, ketepatan tempat di mana orang laki-laki itu duduk, yang buat lingkaran yang disuruh Abdul Qadir, itu lorongnya. Itu lorong. Sehingga ketika mau berlalu, dia merasa terganggu. Dia marah dan mengatakan, hai keparat anak manusia, berani-beraninya engkau berada di kekuasaanku. Ya. Siapa yang menyuruhmu untuk berani engkau duduk di sini? Karena tidaklah orang yang berani untuk masuk ke kawasanku kecuali dia harus mati di tangan. Sampai diancam. Tapi laki-laki tersebut sudah dikasih penenang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dikatakan jangan takut, jangan gentar.
tenang. Dan ketika ditanya siapa yang mendorongmu, siapa yang berani-berani nyuruh kamu ke sini, kan dikatakan, mohon maaf Tuhan, saya kemari ini disuruh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena anak saya hilang dibawa oleh rakyat sampean. Kata beliau, anak saya, putri saya dibawa oleh rakyat sampean dari bangsa Jin. Maka pesan sampean, tolong suruh kembalikan kepada rakyat sampean yang merasa membawa putri saya, tolong disuruh kembalikan. Kalau tidak, nanti urusannya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, akhirnya Raja Jin itu ketika baru mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia langsung gemetar. Maka dikumpulkan semua rakyatnya itu, hei siapa yang diantara kalian yang berani-berani mengusik orang yang berada di dalam kekuasaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengaku. Akhirnya ternyata setelah punya usut, di situ di daftar, di absen, ini ternyata ada satu yang tidak hadir. Siapa? Jin Marid itu. Maka dapat diputuskan bahwa yang membawa lari itu rakyatnya bernama Jin Marid. Akhirnya disuruh cari, ternyata betul dia sedang membawa kabur putri dari laki-laki tadi. Akhirnya dikembalikan, putrinya dikembalikan, dan si Jin Marid itu dihukum mati oleh rajanya. Nah, jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa jin itu dapat yatasakkal bi suratin mukhtalifatin. Jin itu dapat merubah bentuk kepada bentuk yang macam-macam. Kadang bentuk yang buruk menakutkan, kadang bentuk yang tampan. Ya seperti tadi, ketika melihat ada jendela terbuka kan, awalnya dia bentuknya kepalanya besar, telinganya besar, badannya tidak seimbang antara kepala dengan telinga. Tapi pada saat melihat ada gadis cantik, mempesona, akhirnya dia merubah bentuk menjadi pemuda yang tampan dan ganteng. Ini sekilas tentang alam jin. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Pernah dengar buatan kisah begini? Tereng, Tereng apa? Demikian kita akhiri dengan doa. Insyaallah kita sambung pada lain kesempatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah fi ni'matika mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Nadulillah fusana lam taghfir lana. Arhamna nakunana minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.